Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dari segi bahasa, nama Adam memiliki makna tanah atau manusia atau coklat muda. Nabi Adam alaihi salam diperkirakan hidup sekitar tahun 5872 sampai dengan 4942 sebelum Masehi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dipercaya oleh agama-agama samawi sebagai orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Walaupun demikian, agama-agama samawi tersebut menjelaskan rincian kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa secara berbeda. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki postur tubuh yang tingginya 60 hasta atau sekitar 27,432 meter. Hadis mengenai hal ini ditemukan pula dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dengan sanad yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam juga digambarkan sangat beradab dan memiliki ilmu yang tinggi. Berasal dari surga yang berperadaban maju. Ia turun ke muka bumi sebagai manusia dari sebuah peradaban yang jauh lebih maju dan cerdas daripada manusia manapun. Oleh karena itu, Allah SWT menunjuknya sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Digambarkan juga Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang sangat cerdas, sangat dimuliakan oleh Allah SWT, memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain sebelumnya, dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 45. Menurut riwayat dalam Al-Quran, kemuliaan dan kecerdasan Nabi Adam alaihissalam itu menjadikannya sebagai makhluk yang mempunyai derajat yang sangat tinggi di antara makhluk yang pernah ada. Maka dari itu, seluruh malaikat dan iblis bersujud kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah. Namun iblis menolak perintah Allah SWT. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Pada awalnya, penciptaan Nabi Adam alaihissalam menuai pro dan kontra dari makhluk yang diciptakan terlebih dahulu, yaitu malaikat dan iblis. Malaikat sebagai makhluk yang paling taat dan patuh mempertanyakan keputusan Allah SWT ketika hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Mendengar protes malaikat, Allah berfirman, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah itu, bentuknya disempurnakan dan roh ditiupkan ke dalamnya, sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna. Ketika proses penciptaan selesai, beliau diajarkan ilmu pengetahuan dan nama-nama segala hal. Allah berfirman, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan beberapa sifat yang berbeda. Hal itu menunjukkan satu fase penciptaan sehingga tidak ada pertentangan antaranya. Sebagian mufasir berijtihad dalam menentukan urutan ayat yang menyebutkan penciptaannya. Mereka membagi penciptaannya menjadi 7 tahap, yaitu 1. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah min turab. Hal ini menunjukkan awal penciptaannya. 2. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah min tin. Itu menunjukkan campuran turab atau tanah dan air. 3. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari lumpur hitam min hama masnun. Ini menunjukkan tanah berubah karena pengaruh udara. 4. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat min tun lazib. Itu menunjukkan tanah yang telah siap dibentuk. 5. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam min solsolin min hama'im masnuri. 6. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah kering seperti tembikar min solsolin kalfahor. Itu menunjukkan bahwa ia telah melewati fase pembakaran hingga menjadi seperti tembikar. 7. Melewati 6 fase tersebut, Allah SWT memberitahukan bahwa fase yang terakhir adalah peniupan ruh ke dalamnya. Dengan demikian penciptaannya menjadi sempurna. Beberapa mufassir telah berijtihad dalam menyusun urutan teks-teks Al-Quran yang menyebutkan mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Urutan fase penciptaannya memang tidak harus sesuai dengan urutan tersebut. Hal itu karena sebagian ayat Al-Quran juga menyebutkan urutan yang berbeda. Semua yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran merupakan tahapan selama penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Semua ayat tersebut membahas mengenai tahapan yang dilalui selama proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tanah merupakan bahan dasar pada proses awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari turab, tanah, kemudian menjadikannya tin, tanah, lalu membiarkannya. Jika sudah menjadi lumpur hitam, Allah membentuknya, kemudian dia membiarkannya lagi. Bila sudah menjadi tanah kering seperti tembikar, iblis melewatinya dan berkata, aku telah diciptakan untuk suatu urusan yang besar. Kemudian Allah meniupkan roh ke dalamnya. Adapun yang pertama kali berlaku pada ruh itu adalah
penglihatan dan penciumannya. Lalu ia bersin dan berucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah menjawab, Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah. Sedangkan anak cucu Adam diciptakan sesuai kadar tanah yang menjadi bahan penciptaannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad dari Abu Musa. Hadis tersebut menerangkan bahwa karakter manusia bermacam-macam sesuai dengan sifat asal bumi yang menjadi bahan dasarnya. Anak cucu Adam diciptakan sesuai kadar tanah yang menjadi bahan ciptaannya. Di antara anak cucu Adam ada yang mempunyai karakter fleksibel seperti tanah yang subur. Ada pula yang memiliki karakter yang sangat keras, seperti tanah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman dan tidak ada air yang mengalir di sana. Ada juga yang berkarakter seperti batu besar yang cadas. Karakter manusia bermacam-macam sesuai dengan bahan dasar Adam. Ada yang berwarna putih, hitam, dan merah. Semua itu sesuai dengan perbedaan derajat warna bumi. Bukan hanya malaikat dan iblis yang memproses keputusan Allah SWT untuk menciptakan Adam. Ternyata tanah yang menjadi bahan dasar diciptakannya Adam pun memprotes keputusannya. Allah SWT terlebih dulu mengutus malaikat Jibril turun ke bumi ketika hendak menciptakan Adam. Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil sebagian tanah sebagai bahan untuk pembentukan Adam. Namun bumi tidak mengizinkan tanahnya diambil. Bumi justru bersumpah dengan namanya bahwa ia tidak rela menyerahkan sebagian miliknya. Hal itu karena bumi meragukan kelahiran Nabi Adam alaihi salam. Hal itu karena bumi meragukan kehadiran Nabi Adam alaihi salam sebagai sikap bimbang yang ditunjukkan oleh para malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam kembali setelah mendengar sumpah tersebut. Lalu Allah SWT mengutus malaikat Mikail disusul malaikat Israfil, tetapi keduanya juga tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apapun karena sumpah yang dibuat oleh bumi. Allah SWT lalu memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak perintah Allah SWT, karena tugas itu dijalankan atas perintah dan namanya. Malaikat Israel turun ke bumi dan menjelaskan bahwa kedatangannya atas perintah Allah SWT yang memberi amanat kepada bumi agar tidak membantahnya, karena hal ini dapat menyebabkan bumi mendurhakainya. Menurut Ibnu Abbas, tanah, bumi, dan surga digunakan sebagai bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Adapun tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut. Tanah Baitul Muqaddasi atau Palestina digunakan untuk menciptakan kepala sebagai tempat kemuliaan guna menempatkan otak dan akal. 2. Tanah Bukit Tursina, Mesir digunakan untuk menciptakan telinga sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. 3. Tanah Irak digunakan untuk menciptakan dahi sebagai tempat sujud kepada Allah SWT. 4. Tanah Aden atau Yaman digunakan untuk menciptakan muka sebagai tempat berhias dan kecantikan.
5. Tanah Telaga Al-Kausar digunakan untuk menciptakan mata sebagai tempat menarik perhatian. 6. Tanah Al-Kausar digunakan untuk menciptakan gigi sebagai tempat membuat tampilan manis. 7. Tanah Ka'bah atau Makkah digunakan untuk menciptakan tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. 8. Tanah Paris atau Perancis digunakan untuk menciptakan tangan kiri sebagai anggota tubuh untuk melakukan istinja. 9. Tanah Khurasan atau Iran digunakan untuk menciptakan perut sebagai tempat yang merasakan lapar. 10. Tanah Babylon atau Irak digunakan untuk menciptakan kelamin sebagai organ seks dan tempat nafsu serta sarana godaan setan. 11. Tanah Tursina, Mesir digunakan untuk menciptakan tulang sebagai penegak manusia, sebagai peneguh manusia. 12. Tanah India digunakan untuk menciptakan kaki sebagai anggota tubuh yang bisa berdiri dan berjalan. 13. Tanah Firdaus atau surga digunakan untuk menciptakan hati sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemauan. 14. Tanah Taif, Arab Saudi digunakan untuk menciptakan lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur, dan doa. Kemudian bumi dan malaikat pun tunduk serta patuh kepada perintah Sang Pencipta. Mereka bersujud kepada Allah SWT, memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam. Namun iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Makhluk dari kalangan jin ini merasa terguncang. Ia merasa lebih mulia daripada Adam karena ia tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sifat sombong iblis terlihat dari dua hal. Pertama, iblis memandang rendah Adam. Di mata iblis, Adam hanyalah makhluk baru, sedangkan iblis sudah ada jauh sebelum Adam diciptakan. Kemudian Adam tercipta dari tanah, sedangkan iblis dari api. Kedua, iblis menolak kebenaran. Iblis enggan bersujud kepada Adam, padahal ia mengetahui bahwa yang memberikan perintah itu adalah Allah SWT. Pada hakikatnya, keraguan malaikat tidak beralasan. Begitu pula dengan alasan iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam diciptakan dengan beberapa keistimewaan. Adam diciptakan langsung oleh Allah SWT. Ruhnya juga langsung ditiupkan olehnya. Ia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Ibnu Abi Hatim menyatakan, Ali bin Hasan bin Askab bercerita kepada kami. Ali bin Asim bercerita kepada kami dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Ubay bin Ka'ab. Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam lelaki berbadan jangkung, berambut lebat, seakan-akan pohon kurma, dan menjulang tinggi. Saat memakan buah pohon, pakaiannya terlepas, dan bagian pertama yang terlihat adalah auratnya. Saat melihat auratnya, Adam berlari dari surga. Lalu sebuah pohon mengait rambutnya. Adam mencabut rambutnya. Kemudian Ar-Rahman Azza wa Jalla memanggil, "Hai Adam, apa kamu melarikan diri dariku?" Saat mendengar kalam Ar-Rahman, Adam berkata, "Ya Rob,
Aku tidak melarikan diri darimu, tetapi aku malu. Riwayat Sa'id bin Abu Urobah dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan melalui Muhammad bin Ishaq dari Hasan bin Zakwan, dari Hasan al-Basri, dari Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sungguh ayah kalian Adam seperti pohon kurma yang menjulang tinggi, tingginya 60 hasta, rambutnya lebat dan auratnya selalu tertutup. Namun ketika melakukan kesalahan di surga, auratnya terbuka. Ia kemudian keluar dari surga dan bertemu sebuah pohon. Pohon meraih ubun-ubunnya. Lalu Rob menyerunya, "Hai Adam, apa kamu melarikan diri dariku?" Adam berkata, "Ya Rob, aku tidak melarikan diri darimu, tetapi aku malu padamu ya Allah atas perbuatan yang telah aku lakukan." Riwayat Ibnu Asakir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jarir menjelaskan, seperti diketahui, Adam diciptakan pada saat-saat terakhir hari Jumat, sedangkan sesaat itu adalah selama 83 tahun 4 bulan. Ia bertahan selama 40 tahun dalam kondisi seperti itu, karena saat itu Nabi Adam alaihissalam masih berbentuk tanah yang berwujud dan ruh sebelum ditiupkan. Nabi Adam alaihissalam dikaruniai akal. Berkat akal inilah Nabi Adam alaihissalam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Akal itulah yang memungkinkan baginya dan anak cucunya mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan tersebut benar-benar terbukti. Nabi Adam alaihissalam sanggup menyebutkan nama-nama benda. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh para malaikat. Mereka bungkam ketika disuruh melakukan hal yang sama. Dengan demikian, mereka pun mengakui keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, sedangkan iblis tetap durhaka. Menurut Ibnu Katsir, pembangkangan iblis terhadap perintah Allah SWT karena iblis membandingkan dirinya dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis memandang dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, iblis tidak mau menuruti perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya, perbandingan asal-usul iblis dan Nabi Adam alaihissalam merupakan perbandingan yang tidak benar. Sebab pada hakikatnya, tanah lebih berguna daripada api. Tanah mengandung unsur ketenangan, kasih sayang, kestabilan, dan pertumbuhan. Sementara api mengandung unsur terburu-buru, tidak stabil, cepat, dan menghanguskan. Allah SWT menghukum iblis dengan cara mengusirnya keluar dari surga karena kesombongannya itu. Allah SWT juga mengutuk dan melaknatnya hingga hari kiamat kelak. Selain itu, iblis juga telah dijamin sebagai penghuni neraka yang abadi. Iblis menerima hukuman, namun ia mohon kepada Allah SWT agar diberi kehidupan yang kekal sampai kiamat. Allah SWT memperkenankan permohonannya. Iblis mengancam akan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam sehingga ia terusir dari surga. Ia juga bersumpah akan membujuk anak cucu Adam alaihissalam dari segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat. Allah SWT berfirman bahwa iblis tidak akan sanggup menyesatkan hambanya
dan yang beriman kepadanya dengan sepenuh hati. Nabi Adam alaihissalam diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tinggal di surga sebelum diturunkan ke bumi. Kemudian Allah menciptakan Hawa untuk mendampinginya.